Oke, Bapak Fernando, tolong bantu kita doa untuk acara Zoom pelajaran malam hari ini. Silakan Bapak Fernando. Selamat malam untuk semuanya. Halo, selamat malam untuk semuanya. Mari kita satu dalam doa. Syukur ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pertolongan-Mu kepada kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk nikmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami saat ini, Tuhan. Kami dapat melaluinya dengan pertolongan-Mu. Dan pada pertemuan saat ini, Tuhan, di Zoom meeting malam ini, kiranya Kau selalu menolong kami. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan, memberikan penjelasan kepada kami tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bersama-sama Roh Kudus yang menolong kami, mengajari kami. Agar kiranya firman-Mu ini bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mendapat menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami lakukan, biarlah apa yang kami lakukan setiap hari menjadi berkat buat siapapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang mendengar dan berkumpul saat ini, kiranya Kau selalu berkati di dalam kesehatan dan apapun yang kami lalui dengan pertolongan-Mu semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala sikap perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Amin. Mari Pak Tambunan, waktu dan tempat saya persilakan Pak Tambunan untuk dimulai pengajaran pada malam hari ini. Kedengaran Pak ya? Ya, kedengaran Pak. Baik, jadi judulnya menghadap tata pengadilan Kristus. Pembacanya saya baca dulu 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Kalau boleh, saudara-saudaraku semua membuka Alkitabnya. Saya baca mulai dari ayat 16 dari pasal 4, 2 Korintus 5, 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5:1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Dengar lagi suara. Para Pak Tambunan hilang kayaknya. Mungkin tolong dibantu tuh di dekat Pak Tambunan siapa yang di situ supaya suaranya dimunculkan lagi. Suara Bapak nggak ada. Ada yang bisa bantu yang di dekat Bapak supaya dibantu dulu tuh.
Ayo coba. Saya lanjutkan ya karena ada yang bilang nggak kedengaran. Sudah? Sudah. Oke, sekarang saya bacakan ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang fana, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, namun kami ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kita semua harus menghadap. Saya baca ayat 10, saudara-saudara. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat renungan kita, judul itu terambil dari ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saya harap kita tetap ada Alkitab di dekatnya, Pak ya. Saya mengharap ada Alkitab, karena banyak ayat-ayat referensi, ya. Baik saudara-saudara, langsung ke pendahuluan. Apakah ada penghakiman atau penghukuman kepada orang Kristen? Itu satu pertanyaan ya. Dan untuk apa kita ikut menghadap tahta pengadilan tersebut? Itu pertanyaan juga ya. Jadi pendahuluannya ada dua pertanyaan. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran Pak, bagus Pak. Oh, bagus. Doakan Pak, di sini lagi hujan, mudah-mudahan sinyal nggak bermasalah. Oke. Ya, Kalau lanjut, Pak. kita mau melayani Tuhan dengan efektif, kita harus melupakan hal-hal duniawi dan konsentrasi kepada hal-hal rohaniah. Hidup kita akan mempunyai tujuan dan berarti kalau kita fokus kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 1 sampai 10 saya sudah bacakan tadi. Jangan ditutup mukanya. Karena tadi kita membaca bahwa yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan itu kekal ya. Yang pertama, Romawi saudara-saudara, penghakiman dihadapi setiap orang yang pernah hidup. Amsal 29 ayat 26. Amsal 29, ya, ada yang bisa membaca di situ atau saya baca dari sini ya. Amsal 29 ayat 26, demikian. Amsal 29 ayat 26. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Dari Tuhan orang menerima keadilan. Dan Ibrani 9 ayatnya yang ke-27 ini juga termasuk ayat yang terkenal. 9:27. Demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi penghakiman dihadapi setiap orang yang pernah hidup. Yang kedua Romawi, penghakiman atau penghukuman
untuk dosa terjadi di Golgota waktu Yesus Kristus disalibkan. Dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak harus takut menghadapi pengadilan Kristus karena dosa kita sudah ditanggungkan kepada Kristus di kayu salib. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa sebab juga ya Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. 1 Petrus 2 ayatnya 24. Ini juga ayat hafalan kita ya. 1 Petrus 2 ayat 24 dengan cepat saya bacakan. Demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21, saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yohanes 5 ayat 24 ya. Beberapa hal yang saya loncati silakan baca sendiri nanti ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1 di situ dikatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi yang diadili di depan tahta pengadilan Kristus itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita baca tadi 2 Korintus 5 ya. Karena kita di situ adalah Paulus, Timotius dan jemaat ya. Orang-orang kudus di Korintus ya. Dalam 2 Korintus 5 tadi ayat 10 kita menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Untuk mendapat ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian bagus saya baca Roma 14 ayat 10 ya. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-10 dan 12. Tetapi mengapa kau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang keempat, yang diadili di depan tahta pengadilan Kristus, yang pertama itu adalah pelayanan kita. Pekerjaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 ya. Kalau ayat 11-nya itu berbicara bahwa dasar itu adalah Kristus. Saya baca ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diadili oleh api itu, diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Baik, saudara-saudara. Jadi masuk ke 4 bagian 2.
pelayanan kita diadili tentang mutu pelayanan kita, bukan jumlah pelayanan kita. Dari 1 Korintus 3:13, sekali kelak pekerjaan masing-masing, pekerjaan ya, pelayanan ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Karena di atas ayat 12 itu kita lihat memang ada di situ membangun dengan emas, perak, batu permata. Jenis yang lain, kayu, rumput kering, atau jerami. Selanjutnya, saudara-saudara, kita lanjutkan dari poin yang ketiga. Kewajiban dan ketaatan lebih penting. Kewajiban kita dan ketaatan kita lebih penting daripada perasaan dan emosi kita. Ya. Jadi saya bacakan aja langsung Efesus 6 ayat 6 ya. Efesus 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan ya. Efesus 6 ayat 6. Ya, Efesus atau benar ya? Yang ke Efesus 6 ayat 6. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Baik, yang berikutnya saudara-saudara, Allah menguji hati kita dengan memberikan tugas atau pelayanan kepada kita untuk kita laksanakan. Ya. Dari perjanjian lama ini 1 Tawarikh ya, pasal 29. Ya, kita lihat di situ apakah kita melayani itu dengan ikhlas, tulus, sukarela. 1 Tawarikh 29 ayat 17 dan 18. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat 19. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, berkaitan dengan 1 Korintus pasal 3 tadi, memang yang dilihat Tuhan waktu kita bekerja pelayanan itu, apakah kita ikhlas, apakah kita tulus, ya, apakah kita sukarela. Saudara-saudara, selanjutnya dari bagian ya Yeremia 17, ada satu lagi perjanjian. Yeremia 17 memberi balasan. Ya, mari kita lihat Yeremia. Hosea, Yeremia. Ya, Hosea, Yesaya, Yeremia. Ya. Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-10, saudara-saudara. Yeremia 17, ayat yang ke-10. Aku Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal. Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan Wahyu 2, Wahyu pasal yang kedua ayat 23, saudara-saudara. Ya, Wahyu 2 ayatnya 23.
Demikian. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, yang kelima Romawi, konsekuensi negatif dari pengadilan ini. 1 Yohanes 2, surat 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-28. Demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Dan kita kembali ke Korintus pasal 3, Korintus pasal yang 3 ayat yang ke-15 yang kita sudah baca tadi, tapi saya ulangi baca yang lewat dari Afi itu ya. 1 Korintus 3 ayat 15. Tolong diperhatikan ayat itu. Mulai saya 14-15 lah ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau tahan uji, dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, karena tadi di atas kayu, rumput kering, jerami ya, motifnya tidak benar melayani ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Rugi ya, lost ya. Loss, bukan lost ya, tapi loss ya. Menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Saya baca sekali lagi. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita hubungkan itu dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dengan sampai 13 ya, ada anggota gereja yang meniduri ibu tirinya ya. Jadi kemudian Paulus bilang kita serahkan tubuhnya kepada iblis ya, supaya binasa tubuhnya tapi rohnya selamat. Baik saudara-saudara. Kemudian tidak dapat pahala dia dari Korintus pasal 5 ayat 10 tadi ya. Kemudian dari Galatia aja kita buka. Dari Galatia pasal yang ke-5 ke-6. Galatia pasal yang ke-6 saudara-saudara. Galatia pasal 6 ayatnya 7 dan 8. Ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Oh maaf. Baca Galatia 5 ya, sorry. Galatia 6. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu hukum tabur tuai ya. Orang Kristen yang sejati akan nyata pada waktu menghadapi tata pengadilan Kristus. Pastikan investasi kita ya secara rohani maksudnya. Pastikan investasi rohani kita untuk mendapatkan pahala di surga daripada penghargaan di dunia ini. Matius pasal 6 saudara-saudara. Matius pasal 6 khotbah Yesus di bukit sebelum dilarang khawatir ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengapa?
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Kolose pasal yang ketiga dengan coba saya baca. Ya, Kolose pasal 3 1 dengan 4 1 sampai 4 itu disuruh kita mencari perkara di atas ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa yang di atas? Surga ya, Tuhan. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita ke halaman yang kedua, saudara-saudara. Halaman yang kedua, 6 Romawi ya. Pahala-pahala mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan ada 5 jenis. Ya, dengan cepat. 1 mahkota kebenaran, ini sudah beberapa kali dikutip. Kemarin juga sudah dikutip Pak Parlin ya. Ini mahkota kebenaran disediakan untuk orang yang merindukan kedatangan Kristus, yang telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Yang kedua, mahkota kehidupan, Wahyu 2:10. Ya, mahkota ini diberikan kepada orang yang mati syahid, yang setia sampai mati. Dan Yakobus 1:12 diberikan kepada orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang ketiga, mahkota sukacita atau kemegahan, 2 Tesalonika 2:19. Mahkota ini diberikan kepada pemenang jiwa. Yang keempat, mahkota abadi yang tidak binasa. Kemarin juga disinggung Bapak Parlin di khotbahnya. 1 Korintus 9:25, memberikan kepada orang yang menguasai dirinya dalam segala hal, jasmani, rohani, dan mental. Ya, jadi itu mahkota abadi, mahkota yang tidak binasa. Dan yang kelima, mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5:4, diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan ya, penatua, gembala, ya, yang baik tentunya ya, yang setia, yang menyampaikan firman Allah. Yang ketujuh sebelum kita tutup, pertanyaan mendasar. Mengapa kita perlu concern? Mengapa kita perlu memperhatikan tentang menghadap tahta pengadilan Kristus ini? Fokus kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah doktrin yang sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, disebut dalam Alkitab. Memang yang kita pelajari ini adalah eskatologi. Perhatikan dalam ayat-ayat berikut betapa banyaknya kualitas-kualitas karakter yang akan dihasilkan kalau kita berfokus kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memang menanti kedatangan Kristus dengan setia, saudara-saudara, kita akan bersabar ya. Dalam Yakobus pasal 5, 7-7 ya, nabi-nabi bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kemudian tabah ya. Nah, ini ayat-ayat yang sering dibaca waktu ada penghiburan ya. 1 Tesalonika 4:13-18. Saya tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kemudian ada ayat 15-16. Ya, 17, Tuhan Yesus datang dari sorga ya. Tabah walaupun ada kesedihan. Kemudian sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kesucian ya. Oke. Saya baca ini 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 ya. Agak jarang ini dibacakan, dan saya bacakan itu. Satu tuh. Ya. Kiranya Dia, ini Tuhan ya, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tidak bercacat, hidup kudus di hadapan Allah
dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Baik, saudara-saudara, dan saya lanjutkan terakhir ya, 8 Romawi. Upah penghargaan atau pahala yang kita terima di dunia ini semuanya itu sementara, fana ya. Saya sudah banyak penghargaan saya dapat, baik di Filipina, baik di Singapura, baik di Indonesia ya. Nah, itu semuanya itu akan binasa ya. Karena itu lahiriah. Pahala yang diterima di depan pengadilan Kristus adalah abadi, adalah kekal ya. Jadi dari 2 Korintus 4 ayat 17, 2 Korintus 5 sampai 4 tadi, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Rasul Paulus memang konsentrasi untuk hal-hal yang bersifat kekal ya. Jadi penutup ini ada pertanyaan. Ya. Siapakah yang akan diadili di depan tahta pengadilan Kristus nanti? Apa yang diadili di depan pengadilan Kristus itu? Sebutkan 5 macam mahkota dan siapa yang akan menerimanya. Saya kira itu saja Bapak Cahyo dan Bapak-Bapak, saudara-saudara semuanya. Terima kasih ya. Silakan Bapak Cahyo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Tambunan untuk pengajarannya. Sama-sama. Jadi pastikan investasi pekerjaan pelayanan kita akan mendapat pahala nanti, itu kata-kata yang saya catat dari tadi Kok saya nggak perkataannya kedengeran Bapak Pendeta suaranya ya? Tambunan ya. Iya, itu silakan Pak. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan ini kalau bisa dilihat ya Pak ya, itu semua ada di dalam bahan yang di-share ini ya Pak Tambunan ya. Ya benar. Iya, jadi semuanya ujian ada, kalau ringan saya Pak, lihat. ujian ringan. Iya. Jadi memang nanti kalau memang mau dipelajarin lagi, rekaman dari Zoom hari ini akan saya share di YouTube. Di grup Kompas dan di grup GBI Shalom juga ada bahan ini. Kalau memang ada yang berminat butuh, bisa di copy ulang di grup PA, itu ada semua. Jadi pertanyaan juga ada. Boleh kita langsung ke pertanyaan juga, atau mungkin ada yang mau nambahkan dulu Bang Parlin. Saya minta tolong dong Bang Parlin, ada tambahan mungkin Bang Parlin. Iya, silakan. Kita sharing sama-sama. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Ya, selamat malam Bang. Kalau saya sudah melihat komplit ya, sudah lengkap. Cuman mungkin yang perlu kita lihat adalah bahwa orang percaya itu sekali selamat tetap selamat ya. Jadi sudah dibuka tadi bahwa kalau pekerjaannya yang terbakar tapi orang selamat itu tidak ada hukuman. Jadi pekerjaannya yang terbakar, kalau pekerjaan terbakar berarti rugi. Jadi tetap selamat tapi seperti dari neraka, maksudnya jiwanya selamat tapi mengalami kerugian. Mengalami kerugian karena apa yang dilakukannya selama di bumi, setelah dia percaya menerima Kristus itu terbakar semua. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tahan uji, ada yang tidak tahan uji. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita nanti yang akan diuji, yang akan disucikannya bukan jiwa kita. Tubuh kita, jiwa kita telah diselamatkan, roh kita ketika kita menerima Kristus. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Parlin untuk sharingnya pada malam hari ini. Sebelum saya juga ke pertanyaan, saya minta satu lagi deh tambahan dari Pak Evan. Mungkin Pak Evan bisa tambahkan, Pak Evan. Bapak Evan, mendengar suara saya? Oke. Nggak ada ya. Bapak Hasiolan mungkin mau nambahkan, Bapak Hasiolan.
Halo, selamat malam Bapak Hasyolan, Sihite. Cukup, Pak. Cukup, Mas, cukup. Cukup ya Pak, nggak ada tambahan Pak ya? Oke, satu lagi mungkin Sudarsono, Bapak Sudarsono ada? Pas, Pak, pas. Pasnya gimana nih Pak? Cukup. Udah jelas berarti ya Pak menurut Bapak ya, Jelas. udah nggak ada tambahan Pak ya. Jadi ini dari Jelas, bahan jelas. yang diseringkan Pak Tambunan udah lengkap lah ya Pak ya. Iya, Jadi iya, ada jelas, oke. jelas, ya. Oke, kalau emang sudah lengkap, kita coba dulu ke pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang tahta pengadilan Kristus ini. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang nanya. Cahyo, saya mau bertanya, boleh? Oh, boleh dong, Kakak Nia. Boleh sekali, malah diharapkan nanya. Monggo, Kak Nia. Malam semuanya, malam Pak Tambunan, Bu Tambunan. Selamat malam. Iya, Pak Tambunan, saya tertarik sih sebenarnya dengan pertanyaan yang Bapak ajukan di bahan pelajaran. Yang pertama kan, siapa yang akan, menghadap tahta pengadilan Kristus. Benar. Saya nggak tahu nih apakah jawaban saya benar atau enggak, tapi kalau saya dapat tadi semua makhluk yang hidup. Nah, saya hanya mau bertanya nih Pak, dalam konteks tahta pengadilan Kristus ini, apakah memang yang saya yang salah ya? Apakah konteksnya adalah semua orang atau khusus orang yang sudah selamat? Baik, boleh Oke, saya itu jawab sekarang? Iya. Oke, kalau Ada pertanyaan lagi sih Pak? Apa di satu-satu ditambahkan aja dulu saya kira. Oh gitu, oke, siap. Iya, Ya, nanti monggo. lanjut ya. Iya. Jadi di dalam Alkitab memang kalau 2 Korintus 5 ayat 10 itu, nih ya, itu Iya. memang khusus orang Kristen. Oke. Karena ayat berarti 10 itu dibilang kita menghadap. Jadi Paulus Oke. Timotius yang kirim surat itu bersama jemaat. Tetapi ada tahta putih lagi nanti di buku Wahyu. Itu ya. semua untuk orang-orang yang di luar Kristus. Nah, orang yang di dalam Kristus, nah itulah kita pertanggungjawabkan pekerjaan. Itulah sebabnya bukan dosa kita yang dihakimi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Yang dihakimi di situ bagaimana motif kita merayakan, apakah kita sungguh-sungguh, apakah ikhlas, apakah tulus, apakah sukarela, apakah ada motif-motif yang bengkok. Karena tadi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu kan ayat 11-nya sudah ada Kristus dasarnya. Oke, ya. Iya. Jadi kemudian dibangun di atasnya, kan kemudian ada yang terbakar gitu ya. Ada yang tidak terbakar. Baik, lanjut. Ya, Pak, yang kedua Pak, tadi kan yang diuji itu atau yang diadili adalah pekerjaan atau pelayanan gitu kan ya. Nah, apakah konteks pelayanan ini pelayanan yang seperti, maksudnya konteksnya apakah sempit atau luas gitu? Maksudnya tadi saya sempat kepikiran dengan mahkota sih. Kalau mahkota kan ada yang khusus tuh untuk para hamba Tuhan. Jadi kan memang ada konteks pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan secara langsung. Ataukah pelayanan secara luas, misalkan saya nggak banyak mungkin ya involve terlalu banyak di pelayanan secara gereja misalkan. Ataukah mungkin melalui pekerjaan saya itu misalkan saya mengajar, itu juga bisa masuk dalam konteks seperti itu. Ataukah murni yang benar-benar disebut pelayanan secara spesifik gitu? Iya, di dalam proses pasal yang ketiga 23-24 kan dimanapun kita kerja, kita bekerja seperti untuk Kristus. Dan di situ dikatakan Kristus itu Tuhan dan Tuhan. Nah, dari dia juga kita dapat upah malah. Jadi dalam arti luas. Ya, dalam arti luas. Jadi kalau seperti ini ya misalnya memberikan kuliah atau mengajar, ya, tidak ada artinya sungguh-sungguh lah, ya, tulus ya. Seperti saya kira ada juga dokter yang tulus kan, seperti dokter di kapal apung atau orang yang ngurusin yang di bawah apa ya, yang ngajar di bawah jembatan kan, ada kita tahu itu yang itu, wah itu
saya kira pahalanya gede. Jadi dalam arti luas. Baik, Iya, ya, baik. dalam arti luas. Tetapi kalau mahkota kemuliaan itu, kan ada tadi mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4 kan? Jadi Gembala Agung memberikan mahkota kemuliaan kepada pemberita-pemberita Injil, ya. Jadi boleh itu penatua, gembala, ya. Kalau dari Korintus pasal 4 kan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru di situ kan? Iya, dan ada juga itu apa? Gembala. Terima kasih. Makasih banyak Pak Lanjut kalau Tambunan. ada. Udah cukup. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Maju terus mengajar ya. Nia udah puas ya jawabannya? Yo, makasih. Ya, jadi pengadilan Kristus itu sampai sama kayak pengadilan militer khusus gitu buat orang-orang percaya atau orang beriman, Pak Tambunan ya? Iya, kalau jadi bukan buat umum ya? Iya, 2 Korintus 5 ayat 10 itu, Pak. Ya. Iya. Ada kata kita di situ. Jadi kita di situ kan termasuk itu Paulus, Timotius, anggota jemaat. Walaupun jemaat Korintus itu banyak yang amburadul, background-nya itu banyak yang jelek ya. Dan kemarin khotbahnya Pak Parlin kan bilang bahwa memang jemaat Korintus itu tukang kritik. Ya. Jadi itu dibaca sama siapa? Pak Agus kemarin 1 Korintus 9. Ada yang mengkritik dia. Sampai dia mengatakan apakah kami nggak boleh bawa istri? Gitu. Banyak kritikan sama dia, tapi dia maju terus, ya, karena pertanggungjawabannya itu di hadapan Tuhan. Dia mau dapat pahala kan? Lanjut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya beri kesempatan, kalau bisa cepat, karena saya lihat ada Agnes, nanti biar bisa kasih kesaksian ya Pak Tambunan ya Agnes. Silakan aja Bapak komandannya Pak. Ada kali dia, makanya kalau bisa, kalau ada pertanyaan, saya buka kesempatan untuk yang mau bertanya. Nggak ada yang mau bertanya? Bapak Derisman mungkin? Kalani? Ibu Edi? Mau tanya nggak Bu Edi? Pas? Oke. Kalani? Oke, mungkin Pak Cahyo, saya ada tambahkan sedikit ya. Oke, ya monggo Pak. Di dalam gereja-gereja yang lain umumnya ya, kadang-kadang saya pikir ada pengajaran yang tidak pas. Ya, di situ ada pengajaran bahwa Allah akan menghakimi, menghukum orang Kristen, ya, untuk dosa-dosanya. Nah, tadi dari pelajaran kita kan yang dihakimi ya itu kan perbuatan kita kan, karena status kita dari segi keluarga kan kita anaknya kan. Kalaupun kita misalnya nakal-nakal kan kita dipukul ya menurut Ibrani 12 ya. Tetapi tidak akan dihukum dibuang ke neraka seperti pertanyaannya tadi ya. Saya kutip Yohanes 5 ayat 24 itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu nomor 1, hidup kekal. Tidak turut dihukum. Mengapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Gitu ya. Jadi saya kira jangan diterima bahwa 2 Korintus 5 ayat 10 itu mengadili dosa kita. Ya. Tetapi mengadili orang Kristen bagaimana perbuatannya setelah dia anak Tuhan, setelah dia selamat, ya. Kalau main-main seperti 1 Korintus pasal 3 ayat 15 ya, seperti lewat dari api kan. Ya, itu aja, Pak. Jadi yang dihakimi di sini anak-anak Tuhan bagaimana perbuatannya, apakah motifnya benar, tulus, ikhlas, ya, sukarela dalam melakukan pekerjaannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran itu dihajar Tuhan itu orang yang bersungut-sungut ya. Oke, silakan Pak Cahyo. Ya. Ada orang yang siap saya pikir. Mau menambahkan atau bertanya? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan lagi sebelum saya lanjut.
Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pak Tambunan, saya mau nanya dong. Silakan. Eh, Ini Bapak apa itu tadi? Bapak David tadi ya? Itu Pak David. Oke, Pak Tambunan gini, Pak Tambunan kalau nggak salah belum lama ini ada pertanyaan waktu kita lagi ada acara ngumpul-ngumpul sama teman-teman GBI juga sih ya. Kalau nggak salah pertanyaan Pak Derisman ya. Itu kalau andai kata kayak misalnya ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Sekarang itu posisinya di mana Pak ya? Sebelum pengangkatan loh maksud saya ini Pak. Baik Pak. Bapak ada di situ 2 Korintus 5, masih di Korintus pasal 5 ini Pak. 2 Korintus 5 ayat 7-8 Pak ya. Ya, pertanyaan Bapak itu baik Pak ya. Jadi jawabannya kita selalu berusaha dari Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Demikian Pak. Ya. 7 dan 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tolong perhatikan ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Ya, karena di atas tadi dikatakan kan ayat 2 kan ada mengeluh. Di ayat 4 kan dikatakan tekanannya berat, ya toh? Kemudian ayat 8, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Beralih dari tubuh ini untuk apa? Menetap pada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen lahir baru meninggal, tubuhnya masuk kuburan. Dari tanah kembali ke tanah. Rohnya kembali kepada Allah. Tapi kalau dia di luar Kristus, masih ada tempatnya. Ya, waktu Kristus mati dan bangkit, dia naik ke surga, dia bangkit. Ya, dia dia angkat itu, dia bawa itu ke paradiso, ya, ke surga ya. Jadi orang-orang perjanjian lama yang mati atau orang sebelum Kristus mati tapi beriman, katakanlah siapa yang mati sebelum Kristus bangkit, ya orang-orang mati tapi beriman, nah, itu akan masuk surga Pak. Tubuhnya memang mungkin dimakan singa atau dimakan ikan di laut atau dipotong, dicincang, masuk api. Tapi rohnya itu Pak. Ketika saya kurang tahu Bapak ingat nggak? Ketika almarhum Bapak Sinaga ada di rumah itu di sana di mana namanya itu di Dan Mogot ya. Mengatakan yang ada di depan kita ini kan tubuh jasmani ada. Tapi rohnya itu sudah berangkat. Jadi sebenarnya Pak Sinaga itu sudah bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya baca ayat 23-24 Pak dari pasal 1 ya. Dari pasal 1 ayat 23 Filipi ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, jadi pertanyaan Bapak terjawab dari ayat-ayat tadi Pak, dari 2 Korintus 5:18, saya ingin beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kemudian dari Filipi 1 ayatnya yang ke-23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kristus kan dalam konteks ini sudah di surga. Ya. Iya, diam bersama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Itu sebabnya sebenarnya kalau boleh kita cepat pulang kan. Tetapi kita kan tunggu waiting list-nya. Bahkan dikatakan 2 Korintus 5 kan kita mengeluh. Banyak tekanan. Ya. Ya, rambut panjang harus dipotong. Janggut harus dicukur. Jadi banyak lapar mengeluh, kekenyangan mengeluh. Tapi kalau meninggal selesai. Oke. Iya, iya. Jadi memang kan kemarin itu memang ada pertanyaan seperti itu.
orang meninggal itu sebenarnya langsung masuk ke surga atau memang ada persinggahan sebelum ke surga gitu Pak? Katanya kan ada yang bilang kalau nggak salah masih di Taman Firdaus atau gitu ya? Iya. Karena Firdaus itu sudah diangkat Pak, udah naik Pak. Oh gitu. Jadi oke. Firdaus itu sama dengan surga sekarang gitu ya. Tapi Atau mari kita lihat sebentar Efesus pasal 4 Pak. Oke. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayatnya saudara-saudara. Ayat 9 ya. Atau mulai saya baca ayat 8 ya. Itulah sebabnya, Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Jadi ayat 8, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi siapa tawanan-tawanan itu? Itu orang-orang yang masih ada di Firdaus, ya, sebelum Yesus naik ke surga. Ya, jadi dia membawa itu. Jadi orang-orang perjanjian lama yang mati, ya, orang-orang perjanjian lama mati, tapi beriman ya. Jadi mereka belum dibawa ke sana. Dan memang Tuhan Yesus bilang kepada salah seorang penyamun itu ya, Lukas 23 ya. Ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini bersama dengan bersama dengan saya di Firdaus ya. Jadi demikian Pak. Jadi yang penting beriman. Untuk selamat itu beriman. Untuk dapat pahala, ya bagaimana membangun imannya itu. Tulus enggak pelayanannya, pekerjaannya. Tadi dia sudah tanya itu dalam arti sempit atau arti luas. Itu luas. Seperti pelayanannya, Bapak melalui pelayanan Zoom ini kan, korban waktu, korban yang lain-lain mungkin kan. Pelayanan ini kalau tulus Bapak ini Pak, ya siap ada siap maha pahala di sana Pak. Amin. Ikhlas Pak, tulus Pak, sukarela Pak, amin. Ya Pak, memang masalah akhir zaman ini banyak sebenarnya teman-teman juga pada ini kayak tertarik berminat. Cuman memang kayaknya belum pernah kita sharing dua arah gitu loh Pak. Jadi banyak ada pertanyaan, kita cenderung kebanyakan di tempat kita kan seminar. Mungkin suatu saat nanti boleh Pak kita bikin seminar dua arah. Jadi ada pertanyaan kalau perlu sampai nanti akhir zaman ini kalau bisa gitu Pak. Kalau boleh kapan kita bikin seperti itu Pak Tambunan? Baik. Oke ya, oke. Good program. Kita lanjut Pak Tambunannya. Terakhir, siapa ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau menambahkan sebelum saya tutup untuk sesi kesaksian? Mungkin sedikit saya boleh menambahkan Pak Cahyo. Jadi, Heri ya? Oh iya, saya buka dulu deh kalau gitu. Ya, oke. Pak Heri, monggo. Jadi kan tadi konteksnya fakta pengadilan Kristus yang tadi saya coba simak, bahwa lebih fokus kepada pekerja-pekerja Kristus. Artinya orang yang melayani di dalam gereja dan ada di dalam pelayanan itu. Terus bagaimana dengan jemaat yang artinya dia hanya jemaat biasa, tidak melayani, akan dilayani, apakah dia masuk ada di dalam takhta pengadilan Kristus atau dia secara tidak langsung tidak akan mendapatkan mahkota. Karena mahkota itu sepertinya hanya orang-orang yang melayani saja. Mungkin itu pertanyaan atau perlu dijelaskan supaya kita semua bisa mengerti. Terima kasih. Baik Pak. Memang saya kira pertanyaan dia masuk ke situ juga tadi. Dalam arti luas. Katakanlah anggota gereja kita Pak.
Ya seperti misalnya anggota-anggota gereja kita buka rumahnya untuk pelayanan Pak, seminggu. Ya, ada tidak berkhotbah. Saya kasih contoh lah seperti Pak Alex ya. Ya, sama yang lain-lain itu ya. Dia bilang sama saya pelayanan saya itu ya ikut nyumbang lah Pak. Ya, jadi dia belum siap untuk penginjilan. Hati memang ada ya. Jadi itu dalam arti luas Pak. Jadi mengajak orang ya. Katakanlah misalnya ada pelayanan di gereja kita ini, saya terbuka aja Pak ya. Ada juga yang pelayanannya setiap hari Minggu siang Pak sudah ada lauk di meja saya Pak. Ini tidak khotbah Pak, tidak mengajar Pak. Tapi itu kan pelayanan juga Pak. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, sebenarnya semua kita adalah hamba-hamba Kristus ya. Hamba-hamba kebenaran sebenarnya. Jadi ada memang seperti pengakuan Paulus dia, karena Kristus memanggil dia jadi hamba Kristus, yaitu jadi rasul ya. Memang ada panggilan untuk jadi pendeta ya. Tapi semuanya itu Pak, ya anggota gereja biasa, ya bahkan seperti almarhum Ibu apa itu, Ibu Amoya atau Ibu apa namanya itu, yang Ibu Esther ya, ya dia nggak bisa baca, datang ke gereja, tapi selalu orang-orang Tionghoa dari Bangka itu diajak ke gereja Pak, ya jadi itu semua kita kan semua hamba-hambanya Tuhan ya. Jadi artinya dari ya kalau kita sudah di dalam Kristus kita memang selain status anaknya, tapi kan kita juga pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya. Tapi pelayanan ini kan bermacam-macam karunia Pak. Ada menasihati, itu ada memberi ya. Di gereja kita kan ada juga yang memberikan tenaga, yaitu bersih-bersih gereja ya. Ya saya singgung tadi mengenai Zoom ini juga kan. Ya. Jadi ya, menyumbang traktat misalnya atau macam-macam lah. Jadi sepanjang itu motivasinya ikhlas, tulus, sukarela di dalam kasih Tuhan, itu pasti dapat pengaruh. Kadang-kadang kita berani bilang ya, wah ibu ini nanti pahalanya lebih besar dari pahala kita. Jadi luas itu Pak, dalam arti luas. Terima kasih Pak. Itu atau saya bukakan kembali, tadi saya hanya kutip aja ya, Filipi pasal yang apa? Filipi pasal Kolose pasal 3 Pak ya. Tolong saya bacakan sebentar ya. Iya. Saya ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, mantap. Kamu tahu, mudah-mudahan kita tahu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, dan konteksnya ini kan hamba. Saya boleh terjemahkan ini dengan karyawan kan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih Pak. Oke Pak Heri. Cukup Pak Heri? Ya, cukup Pak. Oke ya, jadi intinya ini pahalanya dalam arti luas Pak ya, bukan cuma buat pekerja gereja, pekerja kayak PPSU juga kalau memang dia sudah beriman dan dia baik, tulus, sukarela, sering bantu orang, itu juga masuk dapat pahala gitu kan Pak Tambunan ya. Amin. Ya gitu ya, jadi ya untuk lebih jelasnya, jadi ini semua luas buat semua orang. Jadi bukan cuma buat pekerja gereja. Ya, seperti yang Bapak Cahyo bilang, datang di tempat saya minum koi itu free, itu pahalanya nggak hilang itu Pak. Apalagi kan dikatakan kalau dia seorang murid Tuhan kan secangkir air putih aja, itu nggak hilang pahalanya Pak. Dalam Injil Matius dibilang begitu.
Jadi gitu mari terus melayani bentuk apapun asal tulus kan? betul Pak. Dan sungguh-sungguh. Tuhan kita adalah Tuhan kita juga. Kalau gitu sering-sering ke tempat saya Pak. Kalau Itu, ada Pak David, itu ada Pak David dari Bandung. Kalau Pak gitu David, kita ya. kalau gitu semuanya ke rumah Pak Cahyo, Pak. Sambil kopi semuanya, Pak. Biar tambah pahalanya. Kalau buat yang ngomong tadi bayar ya. Kalau saya nggak mengharapkan mahkota, Pak. Jadi tukang sapu aja pun nggak apa-apa lah, Pak. Silakan datang, Pak. Oke gitu ya berarti ya semuanya ya untuk mempersingkat waktu udah jelas semuanya tentang pengajaran kita hari ini. Kalau untuk mau dilihat-lihat lagi nanti setelah selesai saya proses kayak share ke YouTube, bisa dilihat di YouTube. Itu tinggal diketik Zoom GBI Shalom itu ketemu. Itu semua Zoom kita ada di sana. Pak Cahyo, ya. Kalau ada yang tidak bisa lihat di tempat Bapak, saya akan fotokopi, Pak. Oh gitu. Ya, bagi kawan-kawan yang ada di sekitar sini, saya fotokopi dan kalau ada yang mau nanti hari Minggu saya kasih atau hari Rabu atau hari Minggu. Saya siapkan, Pak. Boleh ini dipakai bahan di mana-mana terserah. Kalau mau ditambahkan dari bahan lain silakan asal jangan keluar dari Alkitab aja. Iya, Pak. Terima kasih banyak semuanya, Pak. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke kesaksian, saya infokan Zoom kita ini sekarang ini nggak 2 minggu sekali, tapi 1 bulan sekali. Biasanya di hari Senin minggu ketiga. Karena program kaum pria itu selain Zoom kita ada acara baru yaitu Kompas Bina Keluarga. Kompas Bina Keluarga itu setiap hari Sabtu di minggu pertama. Itu khusus juga buat keluarga-keluarga suami istri, bisa juga ngajak anak-anak. Biasanya kita dari rumah ke rumah, tapi tidak meniadakan yang sudah ada ya kan. Ada juga dari kelompok Bina Keluarga yang original itu tiap minggu kelima kalau nggak salah ya Pak Tambunan ya di hari Sabtu itu tetap diadakan di gereja dan kita di luar itu. Jadi perbedaannya cuman kalau Kompas Bina Keluarga itu dari rumah ke rumah dan biasanya acaranya lebih panjang karena kita ada latihan vokal grup juga biasanya setelah acara. Jadi itu saya infokan. Jadi Zoom kita sekarang itu sebulan sekali biasanya di hari Senin di minggu ketiga. Sekedar info saja, terima kasih. Sekarang saya mau ke Kak Lydia, ada nggak ya Kak Lydia ya? Kak Lydia, Ibu Aron, Ibu Sitanggang, Mama Melody, Mama Sira. Oke, nggak ada. Coba ke Agnes dulu, Kak Agnes, ada Kak Agnes? Ada Kakak Agnes? Dengar suara saya? Iya, Pak. Kak Agnes, dengar ya suaranya ya, bagus ya. Coba say hello dulu sama Bapak Gembala Sidang kita, udah gitu kesaksian tentang pelayanan Anda di sana. Mari. Mari Agnes, sungkem dulu sama Gembala Sidang kita, terus reaksian ya. Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam untuk semua jemaat Salom maupun di luar daripada jemaat Salom. Bersyukur kepada Tuhan lewat acara Zoom malam hari ini, akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Ya. Terima kasih untuk pengajarannya yang sudah disampaikan oleh Pak Tambunan. Secara pribadi sangat dikuatkan lagi, sangat disemangati lagi, dan diingatkan lagi. Terima kasih Pak Tambunan, dan terima kasih juga Pak Cahyo yang telah mengadakan acara Zoom malam hari ini. Saya sangat bersyukur saya ada kesempatan untuk mengikuti Zoom ini. Terima kasih kesempatannya, memang puji Tuhan selama pelayanan di tempat ini, sampai dengan hari ini, dalam pertolongan Tuhan berjalan dengan baik. Amin. Puji Tuhan juga memang hari Sabtu minggu lalu saya sudah mulai mencoba untuk ibadah remaja dan puji Tuhan ada
ibadah remaja juga yang sudah saya mulai. Sekolah minggu selama ini berjalan dengan baik. Setiap minggu memang selalu ada anak-anak baru, dan itu semua karena tidak terlepas dari doa-doa semua saudara-saudara, sehingga pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik. Lewat pelayanan ini juga ada jiwa-jiwa diselamatkan, dan ada juga kesempatan untuk sementara memfollow up jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Baik. Oke. Supaya sehat. Oke, Tolong Agnes. supaya Tuhan kirimkan teman sekerja memang yang dibutuhkan saat ini, teman sekerja secara khusus cowok ya, karena memang sangat-sangat membutuhkan. Teman sekerja dan teman ini juga ya, Agnes, berarti ya, untuk berumah tangga gitu ya. Aja, Pak. Amin. Ya, nggak apa-apa Agnes, kalau berdua itu nggak apa-apa, belak-belakan aja sama Tuhan kan, bebas kan. Amin kan, Siapa tahu Pak. dapat teman sekerja yang sama-sama satu pasangan kan lebih bagus gitu kan ya. Amin. Amin. Oke, Agnes coba tolong disebutkan dulu alamatnya Agnes itu di mana biar teman-teman semua pada tahu juga Agnes lagi melayani di mana. Oh, alamat saya di NTT, Waingapu, Sumba Timur. Oke, Agnes, terima kasih kesaksiannya. Tuhan Yesus makin memberkati Agnes. Doa kami semua buat Agnes supaya pelayanannya juga lebih berkembang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Tuhan Yesus makin memberkati. Pak Tambunan, ada wejangan dulu Pak Tambunan buat anaknya Bapak ini yang satu ini, Pak. Iya, kita tetap kontak, Pak. Jadi tetap ya kita doakan, setia terus ya. Pelayanan kita kan tidak sisi apalagi berhubungan dengan pelajaran ini, Pak. Ya, yang penting tulus, ikhlas, sukarela, itu tidak hilang pahalanya. Pasti. Ya, itu firman Tuhan soalnya. Itu aja. Itulah dorongannya. Tidak ada yang sia-sia kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bisa dapat di sini, tapi yang di sini kan akan tinggal nanti. Tapi di sana abadi. Mahkota abadi. Ya. Ya. Maju terus. Kami tetap doakan. Amin. Terima kasih doa-doa Ya. jemaat dan Bapak Ibu. Ya. Maju terus Agnes ya. Amin. Amin. Oke, thank you Agnes. Yang Ya. kedua saya kembali ke Kak Lydia. Belum ada Lydia, atau kalau nggak ada Kak Lydia diwakilin sama anak buahnya satu nih, Ibu Edi. Oke, Bu Edi, kesaksiannya jadi pisah jemaat gimana enaknya, suka dukanya gitu kan. Masih ngaco nggak di sana gitu kan. Silakan Bu Edi, saya kasih waktu 3 menit. Kesaksian ya, kesaksian. Ya. Coba tolong itu bajunya dipinggirin dulu biar kelihatannya enak gitu Bu Edi. Kesaksian saya. Pak Tambunan, Bu Tambunan, sehat ya. Ya, selamat malam. Halo semuanya, kesaksian saya baik-baik aja ya. Kalau selama saya melayani dengan ikhlas, buktinya Anda lihat kesaksian saya bagaimana, lihat hasilnya walaupun sedikit. Ya kan, sukacita aja deh melayani. Amin. Walaupun pada saat ini memang kondisi saya juga kurang sehat, tapi kalau dalam melayani pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan sekarang puji Tuhan, kami sudah pisah. Walaupun masih belajar ya Pak Tambunan ya, dikasih waktu ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kami layanin makin banyak, dan puji Tuhan juga sih kita belajar mandiri dengan sendirinya kita bisa tahu. Jadi kita nggak usah disuapin lagi, benar nggak Pak Tambunan? Nggak usah minum susu lagi. Jadi kita udah bisa melakukan sendiri. Ya gimana sih yo? Maksudnya gini yo, kayak jangan kayak lu gitu, misalnya dibilangin mulu, harus bisa mandiri sendiri gitu lo yo, gitu. Mandi sendiri, makan sendiri. Bener nggak Pak Tambunan? Jadi ini sebenarnya bukan seksi kesaksian yang terakhir, ini cuman ini apa namanya aja kayaknya, karena memang kalau saya juga ini nggak ikhlas, nggak tulus, nggak suka, cuma sombongnya orang gede. Intermezzo saudara-saudara. Ya udah Pak Tambunan, Bu Tambunan, semuanya jemaat Salom. Saya mewakili dari Bu Lydia dan Pak Aron sebagai pemimpin saya, partner kerja saya juga bersyukur. Ya benar dari tadi pelajaran kita tadi, yang penting kita melayani dengan sukacita, ikhlas, apa saja, dan kita memikirkan
memikirkan dapat apa, yang penting kita lakukan tugas kita dan selebihnya kasih sama Tuhan aja. Oke, Bu Edi, thank you. Melangkah dengan iman ya. Betul. Pak. Aduh, Pak Jidin tadi diidain Pak Jidin, ada tambahan Bapak Jidin? Monggo, senior kita di Salom juga ini. Kalau memang senior umurnya aja ya. Sehat ya udah Pak ya. Kalau mata udah sehat, cuman memang hari Minggu kemarin saya sudah siap-siap, udah saya panasi mobil, tapi datang perintah dari guru Pangguaran anak paling besar karena di rumah kemarin dia sama anak-anak, Bapak jangan keluar dulu, jangan sering-sering keluar karena yang sekarang ini tidak ada gejala walaupun di swab nggak kelihatan, tahu-taunya kena. Nah, Bapak kan baru sembuh, udahlah kita di rumah aja. Nah, akhirnya sore pun begitu, udah mau berangkat saya ke gereja, dikasih tahu lagi karena sudah tahu mau berangkat ke gereja, dilihat ini kok ngidupin mobil, kan gitu kan, mau berangkat. Jangan dulu, Bapak itu masih harus dijaga kesehatannya, harus dijaga dulu. Kami masih butuh Bapak. Jadi makanya kesaksian saya bahwa saya sekarang ini masih tahap harus jadinya seperti anak kecil sekarang, jaga-jagain kalau kerja aku pergi dari rumah. Nah, itulah Tuhan masih memberikan izin hidup di dunia ini biar bisa lihat Pak Cahyo, Pak Tambunan, Bu Tambunan semua saudara seiman, iya kan? Amin. Iya kan? Karena Amin. Kalau kemarin sewaktu awal-awal kena itu ya udah selesai lah, aku udah begitu pikirannya. Walaupun saya menenangkan pikiran, selalu bilang, oh Tuhan kan yang Maha Kuasa, dokter di atas segala dokter. Aku kan masih banyak utang, saya bilang. Nah, Tuhan, saya masih banyak utang, masih banyak nazar, belum tertuntaskan Tuhan, saya bilang. Medsos itu tetap juga terpengaruh. Akhirnya kita mati itu handphone, kita tidak mau baca-baca, melihat-lihat TV, nggak mau baca-baca berita-berita tentang COVID, kan begitu. Nah, jadi yang kusaksikan di dalam hidupku sekarang ini bahwa Tuhan itu sangat baik kepada anak-anaknya yang tulus bersuruh-suruh memanggil namanya, yang benar-benar ikhlas ya, sujud menyembah di kakinya, di hadapannya. Dan itu ternyata memberikan roh kepada kita, roh Tuhan, memberikan hikmat, keperkasaan, terus dikasihnya juga roh penasehat, dikasihkan juga roh pengertian, ya kan, sampai pemahaman tentang firman Tuhan itu, sebagaimana di Yesaya 11 ayat 2 ya. Nah, di situ saya berpikir, wah, memang apa tadi yang disampaikan Bapak Tambunan itu, di situ tadi saya ambil kesimpulan di dalam hatiku, di dalam hidupku. Jadi kalau saya masalah memikirkan ini dapat pahala itu udahlah, nanti itulah yang penting. Hidup saya ini, aku kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya, aku setia dan taat, takut kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupku menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan aku mencintai, menyayangi Tuhan Yesus Kristus, dan juga
dia mencintai aku, berarti semua kepada orang pun berarti saya sudah harus mencintai semua orang. Ya kan, sudah harus berbuat yang terbaik untuk orang lain. Tidak mau lagi, berarti aku ini tidak boleh melakukan dendam, sakit hati, dan lain-lain. Pokoknya semuanya menyukakan hati Tuhan. Itu saja kalau saya berpikir masalah tadi itu pahala-pahala itu nggak begitu pikirkan itu. Kenapa? Kalau saya pikirkan nanti saya kadang-kadang ada berpikirnya seperti ini. Ini kan sebelah kita kan, saudara kita ini kan hanya itu sekarang yang digembor-gemborkan ke surga, kiamat. Ya kayaknya saya berpikir udah itu kan urusan Tuhan lah. Yang penting kita melaksanakan janji nenek moyang kita, ya kan? Terus ketentuan dan perintah Tuhan Yesus Kristus kita lakukan. Ya, menurut saya sudah cukup lah. Mereka bilang ini diberikan kepada saya, yang penting saya sudah lakukan yang sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, perintahnya kepada saya sudah. Setelah itu nanti kita biar Tuhan lagi memberikan itu. Saya sudah begitu berpikirnya sekarang setelah saya kena COVID itu. Demikian. Oke, makasih. Pak Tempunan, terima kasih Pak Syagian. Saudaraku yang seiman, ya itu aja yang bisa saya berikan sharing kita di malam ini. Oke, terima kasih Pak Syagian, sharingnya Pak Syagian. Oke, terakhir sebelum kita tutup acara kita, Bapak Ibu saya kok ada nggak, bisa ditampilin nggak? Oke, nggak ini. Saya cuma mau bilang sungkem aja sampai yang paling tua di dalam Zoom ini. Jadi kita mesti sungkem ya. Menghormati yang paling tua juga. Oke. Kalau memang nggak ada, kita akan tutup Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih semua atas kedatangannya. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Siapa ya? Amos, pimpin kita dalam doa ya, Amos ya. Doa Zoom kita pada malam hari ini setelah kita Pak Cahyo, ada pokok doa kan Lamra yang sakit. Oh ya? Lamra, istrinya Yandri. Lamra istrinya Yandri. Ya. Iya. Tadi kan kita sempat khawatir karena batuk sama sesak nafas, ternyata dia sakitnya asma. Kemudian saya baru dapat, sebelum kita Zoom ini, saya dapat WA dari istrinya Pak Jubiliber Panggabean. Panggabean katanya, iya, Jubiliber sakit 1 minggu ya. Oke. Iya, kemudian Bapak Craig lah. Oke, jadi Bapak Craig, Amos, Bapak Craig, Lamra, Bapak Jiliber Panggabean, Pak Gultom. Pak Gultom. Ada lagi mungkin yang mau tambahan pokok doa? Doakan saya Pak Cahyo, Amos, doakan saya supaya saya kuat, sehat, pemulihannya baik. Supaya Bu Edi juga dipulihkan dan dihilangkan dikasih kejujuran, ketulusan, dan kesukarelaan. Keikhlasan. Pak Tambunan, tolong saya Pak Tambunan. Oke, lanjut. Oke, Amos, monggo langsung. Nanti setelah doa kita tampil semua mukanya ya untuk terakhir di foto. Terima kasih, ayo Amos. Baik, terima kasih. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat Anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu kepada kami, di mana Engkau telah memimpin kami dari awal. Biarlah apapun yang sudah kami dengarkan dari penjelasan atau kebenaran firman-Mu, biarlah itu juga boleh menjadi motivasi dorongan bagi kami, sehingga kami juga tetap semangat setia dalam melayani Engkau ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Tambunan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah dalam masa tuanya juga Bapak Engkau terus berikan kesehatan, kuatan selalu kepadanya. Berikan semangat, sukacita dalam memimpin jemaat-Mu di tempat ini Bapak.
sehingga ia juga boleh memimpin jemaatmu dengan baik, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Tambunan juga Bapak, biarlah Engkau yang berikan kesehatan kuatan kepadanya Bapak, sehingga ia juga boleh semangat setia dalam melayani Engkau Bapak. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat kesehatan bagi tubuh semuanya mereka. Saat ini juga Bapak, kami bersyukur untuk kami semua yang ikut ambil bagian dalam Zoom meeting ini Bapak. Berkati kami semua, kami mohon biarlah Engkau yang berikan kesehatan kuatan kepada kami selalu ya Bapak, sehingga kami semua juga boleh tetap sehat, kuat, dan tetap semangat setia dalam melayani Engkau ya Bapak. Jauhkanlah kami juga Bapak dari penyakit COVID ini Bapak, sehingga kami juga boleh tetap sehat. Saat ini juga Bapak, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Namun untuk kami mohon ya Bapak, kiranya Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang akan kami doakan, biarlah Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Saat ini juga Bapak, kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapak, baik di tempat-tempat pelayanan, baik di Sumba, di Cengkareng, di Timor, dan dimanapun ya Bapak. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami mohon biarlah Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga mereka juga terus membimbing saudara-saudara kami yang baru selamat itu ya Bapak, sehingga mereka juga boleh terus bertumbuh dan berakar dalam Engkau ya Bapak. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun juga Bapak, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah dalam umur yang Engkau tambahkan kepada mereka juga Bapak, biarlah mereka pergunakan waktu yang Engkau berikan, sehingga mereka juga boleh tetap semangat setia dalam melayani Engkau. Saat ini juga Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami ingat Bapak Gultom, istrinya Pak Yandri juga Bapak, dan teman-teman kami yang lain, Pak Liber Panggabean, Pak Greg, dan Ibu Edi juga Bapak. Kami berdoa Bapak untuk saudara kami yang kurang sehat ini Bapak, apapun penyakit yang mereka derita saat ini Bapak. Kami tahu Engkaulah segala dokter di atas segala dokter ya Bapak. Engkau yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang kami derita dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak, Engkau yang akan menyembuhkan segala penyakit itu ya Bapak. Biarlah Engkau juga memberkati segala dokter dan obat-obatan dan minuman yang mereka konsumsi ya Bapak, sehingga itu juga boleh menjadi berkat kesehatan bagi tubuh semuanya mereka ya Bapak. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau yang memelihara, melindungi mereka, dan biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau, menaruh harapannya kepada Engkau, dan biarlah mereka juga terus memandang kepada Engkau ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk situasi dan keadaan di negara kami ini. Bapak, biarlah Engkau yang berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden, dan para menteri yang lain juga Bapak. Biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik, sehingga bangsa kami juga boleh hidup dalam kerukunan, kedamaian juga Bapak. Kami mohon jauhkanlah niat-niat orang jahat ya Bapak yang mengacaukan bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh tetap aman ya Bapak. Kami berdoa Bapak untuk situasi yang ada di Papua itu juga Bapak. Kami mohon biarlah Engkau yang berkati para polisi dan tentara yang ikut ambil bagian dalam tugas tentang job mereka ya Bapak. Biarlah Engkau yang berikan kuat kepada mereka, kesehatan ya Bapak, sehingga mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, kami mohon bila Engkau hendaki juga Bapak, penyakit COVID ini boleh cepat berlalu, sehingga kami juga boleh melakukan aktivitas kami dengan normal lagi Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Segala pergumulan, rencana apapun yang akan kami rencanakan dalam kehidupan kami ya Bapak, biarlah Engkau yang jawab sesuai dengan kehendak. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Tambunan, terima kasih juga untuk teman-teman yang baru hadir. Semoga bulan depan bisa hadir lagi dalam acara dan tema yang berbeda.